Gimana Pak Muji? Siap. Ya, oke, Baik, mulai kita aja. kita mulai Pak Bambang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa hadir hari ini pada acara webinar ya, terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang e-purchasing dan mini kompetisi. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muji Santosa selaku owner dari Muji Santosa Training and Consulting. Dan di sini juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Saputra ST selaku pemateri kita hari ini. Adapun materi kita hari ini yaitu eh, tentang e-purchasing dan mini kompetisi. Dimana kami akan bacakan juga di sini tata tertib di mana sesi kegiatan hari ini dibagi menjadi dua. Yang pertama narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit dan 45 menit kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Jadi peserta Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan dapat melakukan klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Dan post test atau link hadir disampaikan melalui chat Zoom. Dan sertifikat akan diterbitkan paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan uh, berakhir. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita sama-sama untuk kelancaran acara kita hari ini. Marilah kita sama-sama membuka acara hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk kelancaran juga, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih efektifnya mungkin kita langsung saja ke materi kita hari ini. Kepada Bapak Bambang Saputra ST, disilahkan, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Beni, izin Pak Muji, Bapak Ibu sekalian, peserta kegiatan webinar di siang hari ini. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali ya, sama-sama belajar lagi, sharing lagi, saling mengingatkan kembali gitu ya. Khususnya mungkin sebagian yang sudah pernah mendengar, sudah pernah menjalankan, apalagi sudah pernah kepentok lah ya. Mudah-mudahan ini menjadi refreshment kita lagi gitu ya. Jika apa namanya nanti kita mungkin ada yang perlu didiskusikan, yang perlu diperbincangkan, monggo saja silahkan. Nah, untuk siang hari ini kita khusus akan ngobrol ya, bicara nih tentang salah satu metode dalam purchasing ya, yaitu purchasing katalog yang spesifik kita akan membahas tentang mini kompetisi. Sebelum saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diketahui ya bahwa food chasing ini sebenarnya sudah jalan lama sekali ya dari tahun 2012 ya. Dari namanya dulu masih katalog ya, masih menggunakan Pokja katalog ya dalam menentukan barang jasa yang dapat tampil di katalog gitu ya. Kemudian membantu PPK dan PP dalam melakukan pemilihan penyedia, barang dan produk ya. Kemudian dalam perjalanannya juga berganti yang tadinya ada evaluasi, kemudian sejak Perpres 16 dan khususnya turunannya ya Perlem 9 adanya perubahan mekanisme dalam pelaksanaan katalog yang tadinya memang perlu pokja katalog sehingga PP tinggal dan PPK tinggal beli saja. Nah, sekarang sudah berubah. Kemudian berubah lagi menjadi harga tidak dinegosiasikan oleh pokja katalog, namun untuk evaluasi masih dilaksanakan. Itu ada di KPK 2 ya, tahun 2021. Kemudian berubah lagi saat ini menjadi KPK 122 tahun 2022 ya. Berubah lagi tuh Bapak Ibu ya, yang tadinya juga eh, meniadakan negosiasi. Nah, sekarang sudah dilakukan murni oleh penyedianya semua. Jadi tidak ada lagi yang namanya kontrak
katalog tanda tangan basah gitu ya. Jadi kontrak katalog saat ini dilakukan dengan surat penetapan atau surat penggunaan aplikasi seperti itu. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah ini sudah menjalankan banyak tipe ya atau banyak metode dalam proses pengadaan barang jasa dari yang dulu kita kenal yang namanya lelang, kemudian dengan Perpres 16 istilah lelang dihapuskan ya menjadi tender, kemudian ada lagi tender cepat ya dan ada lagi purchasing. Nah, itu semata-mata memang dalam rangka mempermudah ya proses pengadaan barang jasa. Nah, walaupun tetap mudah, kita juga tetap pastinya mau akuntabel ya. Nah, inilah yang kita siapkan nih, bagaimana suatu regulasi ya berubah sangat cepat ya. Bahkan kalau dulu sebelum Perpres 16 ada di Perpres 54 ada 4 kali perubahan. Nah, saat ini sebetulnya kalau untuk perubahan Perpres baru 1 kali ya. Ya Perpres 16 tahun 2018, kemudian Perpres 12 tahun 2021 ya. Ya, di depan mata kita juga sepertinya akan berubah lagi melalui perubahan Perpres kedua ya, yang rencananya mungkin dalam waktu dekat bisa diterbitkan atau tetapkan. Nah, jadi untuk dasar penyelenggaraan mini kompetisi katalog sendiri, nah itu kita mengikuti dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang sebagaimana sudah kita ketahui bersama ya, dirubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Untuk penyelenggaraan toko daring dan katalog elektronik sendiri diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021. Nah, di sana memang bicaranya masih lebih normatif ya. Jadi tentang apa itu toko daring, apa itu katalog elektronik, siapa penyelenggaranya, kemudian apa sih hak dan kewajiban para pihaknya, termasuk penyedia juga ya. Jadi kalau di sini peserta mungkin ada penyedia, nah ini silakan juga nih sambil diintip-intip ya peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021. Jadi di sana tertuang apa sih yang menjadi kewajiban dari penyedia. Mungkin di antaranya itu ada memasukkan informasi dengan benar, kemudian menanggapi pesanan, termasuk juga melaksanakan surat pesanan ya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi ketika nanti misalkan dalam proses pelaksanaannya ternyata ada permasalahan, nah sebetulnya ya itulah yang harus dipahami oleh penyedia ya, bahwa penyedia punya kewajiban untuk menjalankan surat pesanan yang sudah disepakati. Nah, kemudian aturannya, teknisnya, bagaimana kita melaksanakan proses purchasing-nya gitu ya, tahapannya, kemudian juga nanti ada apa namanya pengelolaannya dan lain-lain itu diatur di dalam Keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk Keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 ini, nah, itu sebetulnya saat ini sudah ada keputusan baru nomor 177 tahun 2024 gitu ya. Nah, tapi memang saat ini kita punya dua versi katalog yang sedang berjalan, yaitu versi 5 dan versi 6. Nah, untuk versi 6-nya memang saat ini sedang dalam proses uji coba ya atau pionir lah untuk 5 kementerian KLPD lah seperti itu. Nah, untuk KPK 177 tahun 2024, nah itu yang digunakan sebagai dasar apa nih sebagai dasar pedoman dalam menjalankan katalog versi 6 tersebut. Sedangkan kalau untuk mini kompetisi karena memang belum diakomodir di dalam katalog versi 6 tersebut, jadi kita masih mengacu kepada Keputusan Kepala KPP nomor 122 tahun 2022 ini. Gitu ya, yang kemudian juga diturunkan kembali nih khusus membahas untuk pedoman penyelenggaraan mini kompetisi bagi pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan dalam bentuk surat edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2024 gitu ya. Jadi apabila nanti dalam penjelasan saya mungkin waktunya terbatas, mau lebih dalam lagi, melihat lagi. Nah, ini adalah pedoman kita nih, Surat Edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2024. Nah, seperti saya sampaikan bahwa dalam perjalanannya memang proses pengadaan
Nah, ini kan selalu berubah ya, berinovasi lah bisa dibilang seperti itu. Dari tahun 2007 kita kenalkan namanya AR1, kemudian muncullah SPSE versi versi 3 ya, SPSE versi 4 dan seterusnya. Begitupun dengan metode pengadaan. Jadi tidak hanya kita gunakan metode tender saja ya. Nah, yang tadinya manual masih namanya lelang ya. Kemudian kita rubah menjadi secara elektronik melalui proses tender. Ya ternyata proses tendernya nggak cukup ya, karena prosesnya itu kan cukup memakan waktu lah, 2 bulan, 3 bulan, mungkin yang paling cepat 1 bulan ya. Apalagi dulu mungkin kalau Bapak Ibu sebagai pokja atau penyedia ya, ketika Perpres 16 lahir, nah ini ketika apa namanya hari kalender berubah menjadi hari kerja, nah itu tambah lama lagi tuh proses pengadaan. Nah, oleh karena itu kita perlu menentukan, membuat suatu mekanisme pengadaan baru, ya di mana proses pengadaan tersebut dapat dilaksanakan lebih cepat, lebih mudah, ya. Kemudian tapi tetap mempertahankan prinsip akuntabilitas, transparan dan tercatat. Nah, inilah cita-cita ya, tujuan pengadaan yang kita tuangkan dalam tujuan purchasing atau manfaat pengadaan barang jasa elektronik melalui katalog ya. Jadi harapannya supaya bagaimana supaya pengadaan barang jasa bisa dilakukan dengan lebih cepat, lebih mudah dan tetap akuntabel serta tercatat. Nah, saat ini untuk di katalog sendiri sesuai dengan Perpres 12 dan apa namanya? Perpres 16 dan perubahannya untuk barang jasa yang bisa masuk ke dalam katalog memang baru hanya 3 ya. Nah, baru barang, jasa lainnya, dan untuk pekerjaan konstruksi. Sedangkan kalau untuk jasa konsultansi itu belum menjadi salah satu jenis barang yang dapat ditayangkan di dalam katalog. Namun ke depan mungkin ya sejak perubahan apa namanya perubahan di dalam eh, draft perubahan kedua Perpres, yaitu jasa konsultasi bisa juga nanti masuk ke dalam katalog. Nah, kemudian dalam rangka percepatan penayangan produk ya, percepatan purchasing, nah itu juga sudah kita keluarkan surat edaran nomor 11 di mana di sana memang dibahas tentang percepatan eh, penggunaan purchasing ya. Jadi apabila Bapak Ibu penyedia gitu ya mau daftar di katalog, ya silakan saja tinggal langsung daftar gitu ya supaya bisa langsung dibeli. Ketika para PP, para PPK tidak menemukan produk di katalog ya silakan minta penyedianya untuk tayang di katalog. Apabila dan untuk apa, apabila untuk pemasukan produk tersebut belum tersedia etalasenya nih, rumahnya belum ada gitu ya. Ya silakan nanti menghubungi UKPBJ ya supaya UKPBJ membuatkan etalase produknya supaya para penyedia ini bisa menayangkan produknya di dalam aplikasi katalog. Produk apa saja sih yang bisa masuk ke katalog? Ya bebas, apa saja bisa masuk ke dalam katalog gitu ya, kecuali tadi jasa konsultansi. Nah, untuk jenis metode purchasing-nya sendiri, nah sejak Perpres 16 dan Permen 9, nah kita munculkan satu metode baru ya, yang dulu kita hanya mengenal metode negosiasi. Nah, saat ini kita tambahkan yaitu metode mini kompetisi. Nah, jadi mini kompetisi ini sendiri sebetulnya sudah ada sejak tahun 2021 nih. Cuma memang sepertinya gaungnya baru kedengaran sekarang, gitu ya. Baru kedengaran sekarang. Ya khususnya ketika memang sudah ada pedoman penggunaan mini kompetisi. Nah, kapan sih kita menggunakan mini kompetisi ini gitu ya? Nah, itu tidak ada larangannya dan tidak ada syaratnya. Jadi kapan saja boleh. Ketika Bapak Ibu sudah menentukan mau beli lewat purchasing katalog gitu ya. Nah, kalau mau nego, Pak, saya mau nego aja deh, langsung ke penyedia A, monggo aja silahkan. Atau saya nggak punya preferensi nih penyedia mana gitu ya. Kemudian produknya pun saya nggak ada preferensi, bebas saja. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan metode mini kompetisi. Jadi kalau negosiasi itu dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kualitas produk yang diadakan ya, termasuk ongkos kirim, biaya instalasi dan ketersediaan produk. Nah, kalau mini kompetisi ini dilakukan untuk membandingkan nih, membandingkan dua penyedia atau lebih ya yang memiliki baik produk yang sama maupun produk sejenis nih yang spesifikasinya sejenis gitu ya. Spesifikasinya mirip sesuai dengan kebutuhan kita.
Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya pasti untuk mendapatkan harga terbaik gitu ya. Jadi kata kuncinya mini kompetisi adalah membandingkan kembali dari produk-produk yang tentu saja harusnya sudah tayang di dalam aplikasi katalog gitu ya. Ketika kita mengumumkan mini kompetisi, kemudian nanti cuma ada satu penyedia saja yang ikutan gitu ya. Nah, itu tidak terjadi kompetisi. Nah, itu nanti akan secara otomatis menjadi proses negosiasi gitu. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan mini kompetisi, kemudian melakukan penyedia yang mendaftar cuma satu, nah maka harus dilanjutkan dengan proses negosiasi ya. Jadi harus dinegosiasi kembali. Demikian, nah itu secara umum untuk mini kompetisi. Jadi kapan saja bebas ya. Nah kalau saya ditanya Pak Bambang, kalau Pak Bambang sendiri tuh kapan melakukan proses negosiasi atau mini kompetisi? Gimana sih contohnya gitu sih? Mana yang lebih baik gitu? Mana yang harusnya kita hindari gitu ya? Ya pada prinsipnya sih tidak ada ya, bebas saja. Mau kapan saja. Nah kalau saya sendiri biasanya saya melakukan mini kompetisi ketika saya tidak cukup yakin untuk melakukan negosiasi. Kenapa? Nah, misalkan saya mau beli komputer gitu ya. Ketika saya tidak tahu kira-kira saya bakal dapat harga yang bagusnya berapa sih? Apakah 5%, 10% gitu ya. Nah, dan saya nggak punya data dukungnya, saya nggak punya referensi yang kuat. Nah, saya bisa saja melakukan dengan mini kompetisi agar nanti pasar yang bersaing secara sehat, gitu ya. Tapi kalau saya misalkan mau apa nih, hotel gitu ya, saya mau pesan paket meeting gitu ya. Nah, kan sudah jelas tuh, ya harganya nggak mungkin jauh-jauh lah ya, nggak apa namanya dan nggak perlu dibandingkan. Ya sudah, saya pilih saja proses negosiasi. Termasuk jika misalkan mau beli laptop yang harganya sudah ketahuan lah di mana-mana gitu ya, dan saya mungkin hanya belinya 2 atau 3 unit. Nah, saya bisa tuh melakukan proses negosiasi gitu ya, ya mau 5% atau 10% atau seterusnya. Nah, tapi apabila saya mau beli nih misalkan 100 unit atau 1.000 unit, nah ini kan ngeri juga nih. Yang seharusnya resikonya rendah ya untuk beli laptop, tapi karena beli 1.000, bisa jadi resikonya kan nggak rendah tuh. Jadi harus perlu kehati-hatian. Jangan-jangan ketika saya nawar 10%, nah itu mungkin masih dianggap terlalu sedikit gitu ya. Nah, ini ngeri-ngeri juga kan kalau seperti itu. Dan kita nggak punya datanya lagi ya, nggak punya riwayat pernah beli 1.000 juga. Nah, kita sudah serahkan saja kepada pasar untuk melakukan proses mini kompetisi. Siapa yang nanti ditentukan sebagai pemenang? Ya tentu saja penyedia yang menawarkan harga terbaik atau terendah gitu ya. Itulah prinsipnya proses mini kompetisi. Nah, jadi untuk mini kompetisi sendiri, nah itu dibagi atas jenis barangnya ya. Yang pertama untuk barang dan jasa lainnya, dan satunya pekerjaan konstruksi. Ya, itu nanti ada dua mekanisme yang berbeda. Nah, namun untuk barang dan jasa lainnya pun dibagi dua jenis juga nih. Jadi mini kompetisi produk dan mini kompetisi spesifikasi. Nah, jadi secara total ada 3 tipe mini kompetisi di dalam aplikasi katalog, gitu ya. Kita bahas dari yang pertama yaitu mini kompetisi produk. Nah, jadi untuk mini kompetisi produk ini adalah membandingkan produk yang sama nih. Bapak Ibu punya mau beli gitu ya, misalkan mau beli air mineral ya, langsung saja sebut nama nih. Sekarang udah nggak mau Aqua ya, sekarang rata-rata kayaknya kalau di pasar belinya Le Mineral ya, atau Klub atau merek Indomaret lah yang murah gitu ya. Oke, saya mau beli air mineral merek Indomaret yang 500 mili. Nah, nanti dalam penawaran semua penyedia yang memiliki produk air mineral Indomaret 500 mili, nah ini bisa menawarkan harganya. Gitu. Jadi produknya udah jelas nih mau beli apa, PPK atau PP sudah jelas. Saya mau beli air mineral Indomaret 500 mili. Nah, semua penyedia yang punya produk tersebut dapat menawarkan harganya. Nanti mungkin ada yang menawarkan 3.000, ada yang menawar 2.500, ada yang menawarkan 1.500, ya monggo aja silahkan. Nah, nanti yang ditentukan sebagai pemenang adalah yang harganya terendah. Nah, kalau untuk mini kompetisi spesifikasi, nah kita tidak menyebutkan mereknya gitu ya. Ya kita pokoknya bebas deh dapat dapat air mineral apa saja gitu ya. Pokoknya saya mau air mineral 500 mili.
Nah, nanti mungkin nanti ada penyedia menawarkan aqua, ada yang menawarkan le mineral, ada yang mau menawarkan fit, monggo-monggo saja. Yang penting benaran itu adalah air mineral dan ukurannya 500 mili. Nah, kemudian siapa yang ditentukan sebagai pemenang? Nah, yang ditentukan sebagai pemenang adalah penyedia yang menawarkan harga paling rendah dan spesifikasinya sesuai dengan yang diminta oleh PPK atau PP. Jadi ada yang menawarkan tadi ya macam-macam ya. Ya dilihat saja urutan pertamanya siapa nih yang paling murah. Nanti sistem akan mengurutkan secara otomatis. Misalkan dilihat oh ternyata air mineral Indomaret nih paling murah harganya 900. Ya sudah, coba kita lihat spesifikasi yang ditawarkan. Oh ternyata benar. Air mineral 500 mili. Ya sudah, langsung tentukan dia sebagai pemenang. Ya, kurang lebih gitu ya sebagai gambaran besarnya atau gambaran umumnya. Sekarang kita akan bahas secara lebih detail ya. Jadi untuk mini kompetisi produk dilakukan untuk membandingkan produk yang sama ya. Produk yang sama yang dimiliki oleh dua atau lebih penyedia untuk mendapatkan harga terbaik ya pada etalase tertentu. Nah, di sini ada kata kuncinya nih. Etalase produk tertentu. Apa sih maksudnya gitu ya? Nah, seperti kita ketahui bahwa memang ya kita dalam mengembangkan sistem pasti ada tahapan, ada prosesnya gitu ya. Nah, saat ini untuk mendapat membandingkan apakah suatu produk itu sama atau tidak, kan kita ngomongnya produk yang sama nih ya. Nah, maka tidak boleh ada perbedaan dalam inputan produk tersebut. Ya, misalkan tadi penyedia A menawarkan Aqua 500 mili, tapi ngetiknya Aqua spasi 500 ml, gitu ya. Mungkin nanti ada penyedia B yang punya juga Aqua 500 mililiter, ditulis tuh 500 mililiter. Kemudian ada lagi penyedia C yang menawarkan Aqua nggak pakai spasi, langsung 500 ml, gitu ya, mililiter, bukan ml yang lain ya, mililiter, gitu ya. Nah, ini tentu saja sistem akan kesulitan nanti untuk membandingkannya. Nah, oleh karena itu, untuk mini kompetisi untuk produk yang sama, kita batasi hanya untuk etalase dengan produk tertentu. Jadi etalase yang seperti apa sih? Etalase yang di dalamnya itu ada unsur produsennya, atau prinsipal atau distributor, dan ada resellernya gitu. Jadi nanti tugasnya prinsipal, tugasnya produsen yang menginput produknya, gitu ya. Misalkan tadi aquanya tuh dia menginput ada aqua yang 500 ml, ada yang 350 ml, ada yang 200 mililiter, gitu ya. Nah, nanti dia akan menunjuk resellernya. Siapa sih resellernya dia? Ada PT Aqua Gunung Salak, ada PT Aqua mana lagi nih? Eh, Boyolali gitu ya, Wonosobo dan seterusnya lah gitu. Jadi, nah nanti penyedia-penyedia yang sudah ber apa namanya berasosiasi atau ditunjuk oleh prinsipal, nah dia bisa memilih produk-produk Aqua mana saja yang mau dia tampilkan di dalam etalasenya. Jadi dia tidak nginput lagi, tapi tinggal narik produknya saja. Atau dalam mesin hal ini contohnya nih Ester Travel Mate ya. Jadi nanti PT Ester Indonesia yang akan melakukan penginputan produk dan harga HET-nya, harga eceran tertingginya. Nah nanti resellernya di sini ada PT apa nih? Reseller, oh nggak ada contohnya di sini ya. Jadi nanti PT-PT yang lain ya, yang ditunjuk oleh PT Eser, nanti tinggal pilih produk apa saja yang mau ditampilkan di rumahnya. Ada yang Travel Mate P414, ada yang Travel Mate P413, misalkan seperti itu ya. Nah itu mereka tinggal memilih saja. Nah, nanti kemudian bagaimana mini kompetisinya? Mini kompetisinya dilakukan antara para resellernya, bukan oleh eh, produsen atau prinsipalnya. Jadi nanti resellernya yang mengajukan penawaran harganya. Jadi bertarung sesama reseller. Nah, itu yang digunakan untuk mini kompetisi produk, ya. Nah, kemudian nanti yang melakukan yang para reseller inilah nanti yang bertransaksi dengan PPK atau PP. Jadi yang berkontrak bukan prinsipal atau produsennya ya, namun PP, namun resellernya. Nah, itu untuk mini kompetisi produk. Jadi harus di etalase tertentu. Jadi nanti para PPK atau PP ketika
melakukan pemilihan metode purchasing ya, mini kompetisi ketika pilih produk tiba-tiba nggak bisa milih etalasenya ya karena mungkin etalase tersebut tidak di tagging atau tidak ditandai sebagai etalase tertentu gitu ya. Misalkan mau beli bangku nih. Oh, saya mau mini kompetisi produk untuk bangku Daichi gitu ya. Loh kok nggak bisa nih? Nah, itu bukan nggak bisa. Artinya etalase tersebut memang tidak diperuntukkan untuk mini kompetisi produknya. Alternatifnya gimana? Ya gunakan mini kompetisi yang lainnya. Misalkan spesifikasi. Nah, ini untuk tahapan mini kompetisi produk. Jadi dalam tahapan ada dibagi antara dua ya. Ada tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Untuk tahapan persiapan, jadi para PPK atau PP sudah milih produknya dulu nih, ya, sudah dapat produknya. Namanya juga mini kompetisi produk ya, udah tahu mau beli apa. Nah, kemudian dalam menentukan produknya tentu saja harus memperhatikan prioritasnya sesuai dengan KEPA 122. Jadi yang pertama harus sesuai spesifikasi teknis yang memang dibutuhkan. Kedua, ya memang dilihat dia sudah kena syarat TKDN belum, ya. Apabila sudah TKDN plus BMP dan 40%, maka nggak boleh milih produk yang TKDN-nya di bawah 25 gitu ya, harus di atas 25. Ya kalau dalam mini kompetisinya ternyata tidak ada yang menawarkan gitu ya, artinya memang nggak punya stok, produknya sih ada nih, cuma mungkin nggak punya stok, nggak ada yang menawarin, ya monggo saja nanti bisa pilih dibatalkan atau nunggu gagal ya, kemudian mengulang kembali untuk produk yang TKDN-nya di bawah 25%. Kalau nggak ada juga, maka lakukan yang apa namanya declare PDN, produk dalam negeri. Kalau nggak ada juga, baru yang produk impor. Nah, itu kurang lebih dalam persiapan mini kompetisi produk. Nah, kemudian kalau sudah dibuat paket kompetisi produknya, lakukan proses tahapan pelaksanaan. Untuk tahapan pelaksanaannya, urut-urutannya yaitu sebagai demikian dalam slide-nya ya. Jadi dari buat paket, kemudian nanti penyedia melakukan penawaran, nanti aplikasi kemudian mengurutkan peringkat ya. Jadi shortlist lah gitu ya, atau semua yang menawarkan nanti akan diperingkat, kemudian nanti PPK atau PP menentukan calon pemenang ya. Kemudian sebelum berkontrak ya diverifikasi dulu data kualifikasinya. Ya, tapi kalau sekarang mas sudah ada fitur verified vendor ya. Nah, itu kalau nggak verified ya tidak bisa ikut juga min kompetisi. Jadi sudah dilakukan oleh sistem ya. Kemudian yang terakhir adalah publikasi kompetisi. Jadi penetapan pemenangnya. Nah, untuk pemilihan produk ini tadi ya sudah saya sampaikan ya. Jadi waktu milih produk ya harus dilihat urutan prioritas TKDN dan ketentuan tentang TKDN-nya gitu ya. Nah, kemudian setelah pembuatan paket, nah ini adalah ketentuan dalam proses pelaksanaan mini kompetisi produk ya. Jadi yang pertama, paket mini kompetisi dibuat oleh PPK atau PP sesuai dengan nilai paket. PPK atau PP memilih produk yang akan dikompetisikan. Produk yang dipilih dapat lebih dari satu. Nah, namun perlu diingat, penyedia tidak wajib menawar ke seluruh produk. Misalkan ada 5 produk yang mau kita dapatkan pemenangnya, atau kita butuh 5 produk. Nah, penyedia tidak wajib menawar semua produk. Dia mau menawar satu aja boleh. Jadi sistemnya itu itemized, bisa multi winner gitu ya. Jadi per masing-masing nanti bisa jadi ada pemenangnya. Jadi harap diingat, kontrak setelah penetapan pemenang bisa jadi lebih dari satu, tergantung dari jumlah penyedia yang menang. Kalau yang menangnya 5, kita butuh 5 item, yang menang 5, maka nanti akan ada 5 kontrak. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan apakah kita akan memilih proses mini kompetisi atau negosiasi gitu ya. Kalau negosiasi kan kalau memang penyediaannya itu punya semua item ya sudah, tinggal kontak dengan satu penyedia gitu ya. Tapi kalau yang mini kompetisi produk, maka nanti ya pemenangnya adalah ya penyedia, bisa lebih dari satu gitu ya. Nah, kemudian PPK atau PP mengisi jumlah produk, jumlahnya ya, kuantitas. Kemudian PPK atau PP menentukan kualifikasi usahanya. Bisa UMKK, bisa non UMKK. Tergantung dari ketentuannya. Jadi kalau paketnya di bawah 15 miliar, maka seharusnya untuk UMKK. Kecuali jika tidak ada usaha kecil menengah, usaha mikro kecil atau koperasi yang mampu melaksanakan.
Nah, itu masih boleh kita buka untuk non UMKK-nya, ya. Nah, kemudian PPK atau PP menentukan batas akhir masa penawaran, ya, masukan penawaran minimum 1 hari. 1 hari plus sampai jam 23 23.59. Jadi kalau misalkan sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 6 ya. Nah, kita tentukan sampai sampai besok nih. Nah, itu nggak boleh tuh ya, harusnya sampai hari kerja ya. Berarti sampai hari Senin. Nah, kita tentukan sampai hari Senin. Nah, Seninnya nggak bisa dia secara otomatis akan mengeset sampai Senin tanggal berapa tuh? 7, 8, 9 ya, tanggal 9 jam 23.59. Jadi kita baru dapat pemeringkatannya di hari Selasanya jam 00 gitu ya. Kalau ada PPK atau PP yang standby itu ya, jam segitu gitu. Nah, jadi jangan khawatir, misalkan mau udah hari Senin nih ya, masih ada waktu penyedia untuk melakukan penawaran. Nah, kemudian PPK atau PP melakukan penyelesaian pembuatan paket ya, paket mini kompetisinya. Oke, lanjut kita. Nah, ini untuk proses pelaksanaan purchasing mini kompetisi produk ya secara tahapannya ya. Jadi yang pertama, seluruh penyedia katalog yang menjadi reseller dipilih oleh PPK atau PP melakukan penawaran selama masa pemasukan belum berakhir. Jadi berapa lamanya ya tergantung dari PPK atau PP, minimum 1 hari. Kemudian penyedia katalog mengisi data harga produk yang akan ditawarkan. Tentu saja produk yang ditawarkan itu yang sudah tayang ya. Walaupun bisa juga dalam proses mini kompetisi tiba-tiba dia di tengah jalan ya, mungkin baru ditunjuk oleh prinsipalnya. Nah, dia boleh menawarkan sepanjang memang produknya sudah di input. Nah, kemudian yang ketiga, penyedia katalog sudah melakukan penawaran, maka penyedia tersebut sanggup melaksanakan pekerjaan. Oh, artinya ketika dia nawar ya dia artinya sanggup ya. Nggak boleh tiba-tiba nanti mengundurkan diri ya. Penyedia dapat melakukan perubahan penawaran kompetisi selama masa penawaran. Penyedia tidak bisa melihat harga saingannya ya. Tapi ketika dia mau merubah harganya gitu ya, selama masanya masih ada, ya monggo aja boleh. Misalkan sekarang nawarin 10 juta. Tapi pas di calling-calling ke prinsipal, ternyata prinsipal bisa ngasih diskon lagi nih. Ya sudah, diturunin lagi harga penawarannya gitu ya. Tapi tidak seperti di tender cepat. Kalau tender cepat kan kelihatan. Saya bukan posisi tertinggi gitu ya. Nah, kalau di katalog nggak kelihatan sama sekali. Gitu. Jadi tebak-tebak saja posisinya di posisi berapa. Nah, dalam masa penawaran bisa melakukan penawaran apa namanya selama waktunya belum habis. Kemudian yang terakhir, apabila jumlah katalog yang menawarkan hanya satu, maka proses mini kompetisi dilakukan dengan negosiasi ya. Jadi wajib negosiasi, nggak boleh langsung terima dengan harga tayangnya. Nah, nanti aplikasi akan menampilkan papan peringkat kompetisi ini, contoh seperti ini ya. Yang nomor satu selalu dapat warna hijau ya. Nah, ini tinggal dilihat ya, kemudian dilakukan saja penentuan pemenangnya ya. Jadi PPK atau PP memilih calon pemenang berdasarkan penawaran harga terendah ya atau best price atau harga terbaik. Nah, kemudian sebelum ditentukan sebagai pemenang ya, lakukan dulu verifikasi data kualifikasi. Secara umum sih sudah dilakukan oleh sistem ya. Jadi kalau masih statusnya sudah verified vendor ya seharusnya sudah aman. Paling yang perlu Bapak Ibu pastikan lagi cek blacklistnya. Ya, jangan-jangan dalam proses pemilihan tiba-tiba dia di blacklist tuh. Ya, nanti dicek aja apakah masih aman atau tiba-tiba terkena blacklist. Kalau terkena blacklist ya sudah, jangan ditunjuk sebagai pemenang. Ya. Nah, kemudian PPK atau PP menetapkan calon pemenang. Nah, ini bentuknya bentuknya publikasi kompetisi ya. Nah, setelah proses publikasi, maka sudah didapatkan pemenang mini kompetisi. Nah, berikutnya silahkan dilanjutkan proses purchasing-nya. Jadi proses kontrak, kemudian pelaksanaan pekerjaan, lakukan proses serah terima, hingga proses penilaian kinerja penyedia. Nah, itu kurang lebih untuk tahapan purchasing mini kompetisi produk. Ya. Nah, untuk yang mini kompetisi spesifikasi sih kurang lebih sama ya. Yang membedakan adalah kalau untuk mini kompetisi spesifikasi, nah penyedia nanti masih tidak menawarkan apa ya?
harganya saja, tapi penyedia juga menawarkan spesifikasinya. Jadi barangnya bisa beda-beda tadi seperti saya sebutkan ya. Mungkin nanti ada yang menawarkan aqua, ada yang menawarkan le mineral, fit, club dan lain-lain, gitu ya. Nah, nah, kemudian untuk tahapan persiapan yang membedakan adalah untuk mini kompetisi spesifikasi, kita tidak menentukan produknya dulu. Tadi kan kalau produk kan kita sudah tentukan produk. Artinya untuk permasalahan TKDN ya, itu nanti akan secara otomatis ditawarkan oleh penyedia ya. Jadi barangnya kita belum tahu nih mereknya apa sih, barangnya apa, tipenya apa, kita belum tahu tuh ya. Termasuk TKDN-nya, kita juga nggak tahu kita akan dapat yang ber-TKDN atau tidak. Jadi di dalam proses tahapan mini kompetisi spesifikasi, nah, para PPK atau PP perlu menyiapkan namanya dokumen kompetisi yang di dalamnya itu ada spesifikasi teknis produk dan persyaratan lainnya yang perlu. Nah, ini biasanya berkaitan dengan produk-produk ya yang sifatnya tuh custom misalkan interior gitu ya, atau jasa IO nih tadi juga baru ada saja ada yang konsultasi pada saya gitu ya mau melakukan proses pengadaan IO. Nah, itu kalau kita lihat di produknya itu membingungkan tuh, ya. Nggak jelas dapat harganya kok 3 miliar, 7 miliar, padahal spesifikasinya cuma nggak jelas ya, cuma mengerjakan manpower, kemudian item-itemnya juga bahannya secara umum gitu ya. Nah, ketika kita melakukan mini kompetisi spesifikasi, nah ini kita enak nih, kita bisa menyampaikan spesifikasi yang kita butuhkan secara detail gitu ya. Kita cantumkan di dokumen kompetisi tersebut. Nah, ketika sudah dibuat dokumen persiapannya, dilakukan proses yang sama dengan mini kompetisi produk ya, dari buat paket, nanti penyedia menawarkan, kemudian nanti ada papan peringkat kompetisi, kemudian ada pemilihan calon pemenang, verifikasi hingga publikasi kompetisi. Jadi tahapan pelaksanaannya kurang lebih sama. Nah, untuk ketentuan penyusunan dokumen kompetisi ya, jadi dokumen kompetisi yang ditetapkan oleh PPK apabila diperlukan, nanti dapat berisi persyaratan serta ketentuan lainnya, ya, yang dirasakan memang perlu ada ya persyaratannya. Misalkan waktu kirimnya kapan, harus sampainya kapan, apakah harus terpasang, ataukah apa namanya, kemudian garansinya berapa lama, itu ya. Nah, itu menjadi bagian dari dokumen kompetisi, ya. Nah, dokumen kompetisi disusun dan ditetapkan oleh PPK atau PP, tergantung siapa yang melakukan prosesnya. Jadi seperti biasa, untuk mini kompetisi, jika diperkirakan nilai paketnya tidak sampai dengan 200 juta, maka dilaksanakan oleh PP. Kalau lebih dari 200 juta, dilakukan oleh PPK. Untuk pembuatan paketnya kurang lebih juga sama, ya. Nah, yang membedakan adalah nanti PPK memilih etalase produk dan memilih subkategorinya, gitu ya. Jadi harus memilih etalase dan subkategorinya. Jadi tidak bisa membandingkan dengan etalase yang berbeda. Etalasenya harus sama nih. Sama-sama interior, tapi ada yang di nasional, ada yang di sektoral. Penyediaannya mungkin ya campur lah ya. Nggak bisa tanding tuh kalau etalasenya beda. Jadi yang bertanding adalah penyedia dalam satu etalase yang sama. Nah, ini hati-hati dalam menyusun dokumen kompetisi. Kalau misalnya dokumen kompetisi ada 3 barang misalkan ya, tapi satu etalasenya beda nih. Kita mau beli 2 laptop, satu TV gitu ya. Nah, ini etalase subkategorinya kan berbeda tuh. Nah, itu nggak bisa bareng tuh. Jadi harus dipisah gitu ya. Jadi hanya bisa dokumen kompetisi. Nah, itu hanya untuk satu etalase sampai ke sub etalasenya atau subkategorinya. Nah, kemudian PPK dapat menentukan lebih dari satu spesifikasi ya. Ini maksudnya satu spesifikasi itu satu item. Jadi kalau ada 5 item, berarti ada 5 spesifikasi. Nah, kemudian penyedia juga tidak wajib menawar terhadap seluruh item ya. Jadi itemize juga bisa dapat banyak pemenang. Nah, kemudian untuk UMKK juga sama di bawah 15 miliar untuk usaha kecil, batas pemasukan penawaran juga minimum 1 hari, kemudian mengisi persyaratan spesifikasi teknis dan mengunggah dokumen kompetisi, menetapkan batas akhir serah terima dan PPK atau PP melakukan penyelesaian pembuatan paket. Jadi kurang lebih sama ya. Yang membedakan tadi saja, kalau tadi hanya membeli produk, kalau sekarang di dalam mini kompetisi spesifikasi
menetapkan dokumen kompetisi yang menjadi dasar penyedia untuk melakukan penawaran, gitu ya. Harus satu etalase. Dan kemudian untuk satuannya, unit pengukurannya harus sama tuh. Kalau pengukurannya misalkan satuannya unit, ya penyedia yang satuan barangnya juga unit, dia bisa menawar. Tapi kalau penyedia yang satuan barangnya mungkin pieces, ya, atau box, nah dia tidak bisa nawar tuh. Jadi harus sama, ya. Jadi PPK dalam menyusun dokumen kompetisi dicek dulu barang-barangnya. Nah, ini rata-rata penyedia milih satuan ukurannya apa sih supaya banyak penyedia yang bisa ikutan proses mini kompetisi spesifikasi, ya. Nah, ini juga hampir sama ya untuk penawaran, penyedia melakukan penawaran, penyedia memilih produk yang sesuai dengan yang diminta oleh PPK atau PP ya. Kemudian dapat melakukan perubahan penawaran selama masanya belum berakhir. Dan terakhir untuk proses kalau hanya ada satu penyedia maka dilakukan dengan proses negosiasi. Nah, kemudian untuk papan peringkat kompetisi ya, sistem akan mengurutkan. Jadi bukan hanya harga barang, tapi diurutkan juga dengan harga ongkos kirim. Jadi ditotalin tuh ya. Yang total harganya paling rendah ialah yang memiliki peringkat tertinggi ya. Jumlah papan peringkat kompetisi akan disesuaikan dengan jumlah spesifikasi yang ditentukan. Jadi kalau ada 5 item atau 5 spesifikasi, nanti akan ada 5 papan peringkat. Nah, kemudian untuk pemilihan calon pemenang ya. Nah, jadi nanti ada PPK memilih pemenang berdasarkan satu kesesuaian spesifikasinya. Jadi kalau udah lihat harga terendah, spesifikasinya sesuai, aman, ya sudah ditentukan sebagai pemenang, gitu ya. Nah, kecuali untuk ketika nilai pengadaannya di atas 1 miliar. Kalau nilai pengadaannya di atas 1 miliar untuk satu item ya, maka nanti sistem akan melakukan perhitungan HEA, ya. Jadi nanti akan ada perhitungan HEA nih. Nah, nanti tapi untuk peringkat tetap berdasarkan peringkat dengan penawaran harga penawaran ya, bukan di peringkat berdasarkan harga terbaik. Cuma Bapak Ibu menentukan pemenangnya adalah yang memiliki HEA terbaik kalau nilai pengadaannya di atas 1 miliar, gitu ya. Nah, nanti yang dikontrakan tetap adalah harga penawaran, gitu. Jadi kita di aplikasi katalog sudah melakukan fitur HEA, perhitungan HEA secara otomatis oleh sistem dengan nilai preferensi yaitu 25%, ya. Nah, kalau sudah dapat dapat peringkatnya sebelum ditentukan sebagai pemenang dicek lagi datanya. Kalau sudah verified vendor harusnya sudah aman, dicek lagi blacklistnya. Kalau tidak masuk ke daftar blacklist berarti bisa ditentukan sebagai pemenang ya. Kemudian dilanjutkan dengan proses kontrak, pelaksanaan pekerjaan, serah terima hingga penilaian kinerja penyedia. Oke, lanjut. Nah, berikutnya yang terakhir untuk mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Nah, ini hampir sama juga ya tahapannya. Yang membedakan adalah dalam tahapan persiapan. Nah, di dokumen kompetisi, nah ini harus lengkap. Ada DED-nya, ada rencana perkiraan biaya, rencana penetapan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan retensi apabila ada, serta persyaratan lainnya apabila ada. Jadi dilengkapi semua eh, hal-hal yang memang diperlukan di dalam dokumen kompetisi. Nah, yang membedakan untuk tahap untuk pelaksanaannya adalah, nah ini, untuk pekerjaan konstruksi, penyedia wajib menawar seluruh item pekerjaan. Kalau tadi kan hanya boleh satu ya, hanya boleh satu, boleh boleh cuma satu gitu, nggak wajib menawar semua. Nah, kalau di konstruksi mau nggak mau harus semua, ya, karena nggak mungkin nanti penyediaannya beda-beda, yang nyediain bahan, yang masang batako, yang masang keramik, masa beda gitu ya. Jadi harus sama. Jadi penyedia wajib menawar seluruh item pekerjaan. Kemudian untuk kualifikasi usahanya dibagi tiga ya, di bawah 15 miliar itu kecil, 15 sampai 50 miliar itu menengah, untuk yang besar itu dia kan nilai paket di atas 50 miliar. Nah, kemudian yang membedakan lagi adalah batas minimal waktu penawaran. Kalau untuk barang dan jasa lainnya yang tadi ya minimum 1 hari, nah kalau untuk konstruksi minimum 3 hari, jadi lebih lama ya. Nah, untuk penawaran penyedia ya selain memilih produk, nah nanti juga penyedia menawarkan HPP, harga item pekerjaan,
biaya mobilisasi dan biaya penerapan SMKK. Ya. Jadi ada tambahan tuh, bukan hanya item pekerjaannya saja, termasuk material tenaga kerja, tapi juga ada memasukkan nilai biaya mobilisasi dan biaya penerapan SMKK yang tentu saja ini tidak ada di dalam speknya ya gitu ya. Nah tadi diinputkan secara manual atau sendiri ya, diinput lagi. Nah kemudian penyedia wajib menawar seluruh item pekerjaan. Nah kemudian nanti papan peringkat, kalau tadi di spesifikasi ada papan peringkat ada tambahan fitur HEA, sedang apa namanya untuk harga plus ongkir ya. Nah kemudian kalau untuk konstruksi totalnya adalah total dari harga item pekerjaan ditambah biaya mobilisasi dan biaya penerapan SMKK. Jadi diurutkannya total harganya yang memiliki harga penawaran terendah dialah yang ditentukan sebagai pemenang. Nah, ketika sudah di pemeringkat, nah PPK atau PP harus mengecek lagi pemenuhan SKP-nya, kesesuaian persyaratan teknis, evaluasi kewajaran harga. Kalau semuanya sudah oke, maka tentukan pemenangnya adalah yang memiliki harga terbaik. Jika SKP-nya sudah aman, speknya juga aman, kemudian evaluasi kewajaran harganya tidak ada masalah, maka dialah yang ditentukan sebagai pemenangnya. Gitu ya. Nah, untuk pemenuhan SKP ya. Nah, ini penyedia melampirkan ya daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan atau surat pernyataan terkait pemenuhan SKP ya. Jika sisa kemampuan paketnya sudah nol, maka penyedia tersebut digugurkan. Ya, atau pilih penyedia berikutnya lah gitu ya. Nah, ini saat ini belum secara otomatis ya. Nah, ini masih manual nih diupload ya. Nah, ini untuk sesuaian spesifikasinya, jika memang kurang informasinya, silakan diundang untuk melakukan klarifikasi. Nah, untuk evaluasi kewajaran harga ya, silakan ya minta struktur harga, meneliti kewajaran harga, mengevaluasi alasan ya, kenapa harga tersebut tidak wajar, nah, ini dan seterusnya ya. Nah, untuk penerapan harga terbaiknya adalah total dari harga seluruh item pekerjaan, biaya mobilisasi, dan SMKK. Kalau sudah aman semua, kita cek lagi verifikasinya. Kalau sudah verified vendor harusnya aman, kita cek lagi status blacklistnya. Kalau masuk daftar blacklist ya jangan dilanjutkan, pilih saja penyedia lainnya. Kalau sudah, lanjutkan dengan lakukan publikasi atau penetapan pemenang, kemudian lanjutkan proses kontrak, pelaksanaan pekerjaan, serah terima, dan yang terakhir yaitu penilaian kinerja penyedia. Nah, demikian kurang lebih Pak Beni. Mudah-mudahan waktunya, nah, nggak terlalu jauh ya, masih aman lah. Tapi Pas, mudah-mudahan Pak. sudah cukup jelas. Kalau belum jelas, nanti kita bahas melalui Paulus apa diskusi. Terima kasih, saya kembalikan dulu ke Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Bambang. Baik Bapak Ibu sahabat MS, demikian tadi kita simak bersama atau materi yang disampaikan oleh Pak Bambang Saputra terkait dengan purchasing ya, mini kompetisi. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab atau sharing-sharing. Nah, jadi sini kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dengan melakukan klik tombol raise hand ataupun dengan bertanya melalui kolom chat ya. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari kolom chat ini Pak Bambang. Mungkin kita coba ulas satu-satu ini. Saya akan bacakan. Ini dari Pak Tommy Darlinanto. Ini kalau sempat hadir beliau sebaiknya mungkin langsung open mic dan open kamera nih, Pak. Nah, ini terkait eh, apakah mini kompetisi itu spesifikasi bisa dilakukan untuk beberapa jenis barang atau hanya untuk satu etalase dan kategori atau subkategori itu, Pak. Ini mohon pencerahannya nih, Pak, terkait ini. Silakan Pak Bambang. Ini Pak Tommy ya. Ah, ini Pak Tommy langsung Selamat nih. Nah, ada Pak Tommy selamat ya. siang, Silakan, Pak. silakan. Ya, monggo, Silakan, monggo, Pak silakan. Tommy. Gimana Silakan. Pak? Ya. Ya, Pak, mohon izin, terima kasih. Eh, tadi sempat dijelaskan juga sih, mungkin perlu diulang lagi, Pak. Yang jadi dalam satu mini kompetisi itu nggak bisa lintas etalase. Tadi saya tangkapnya seperti itu ya. Harus di etalase itu dan nggak bisa lintas subkategori ya. Nggak salah. Itu saja. Betul tidak, Pak? Terima Oke. kasih.
Baik, Pak Tommy. Langsung saya jawab, Pak Beni, atau gimana? Ya, langsung langsung Pak, langsung dijawab. Oke, baik. Langsung Ya, dijawab. Pak Tommy, terima kasih pertanyaannya. Betul, Pak. Tadi yang sudah saya jelaskan ya, Pak ya. Jadi tidak bisa tempur untuk etalase yang berbeda, untuk etalase walaupun etalase sama itu, Pak ya, tapi rumahnya beda. Mungkin ada yang di lokal, ada yang di sektoral, atau mungkin di beda sektoral, ya. Itu nggak bisa bertarung, Pak. Jadi yang bisa bertarung adalah yang satu etalase dan satu sub kategori. Gitu. Jadi yang kategori Baik. terendahnya, misalkan peralatan elektronik perkantoran. Nah, di dalamnya mungkin ada laptop, ada home appliance gitu ya, ada elektronik kantor. Nah, dalam elektronik kantor mungkin nanti terbagi lagi ada apa namanya eh, apa tuh namanya ya? Mungkin ada laptop, ada TV. Nah, kalau kita pilih yang terendah nih Pak, sampai TV nih, ya sudah nanti di situ aja tuh yang bisa bertarung gitu. Jadi kan sesama TV, nggak mungkin TV itu bertarung dengan laptop gitu ya atau handphone. Nah, itu karena sudah beda kategori, otomatis tidak bisa bertarung. Jadi harus dalam subkategori yang sama dan etalase yang sama. Nah, jadi untuk PPK dan PP, kalau dalam satu dokumen kompetisinya masih ada dua produk yang tidak sejenis, ya, tidak sejenis kategorinya, maka itu harus dipisahkan. Mau beli laptop sama mau beli TV, nah maka harus ada dua dokumen kompetisi yang berbeda dan ada dua kompetisi juga yang berbeda. Begitu kurang lebih, Pak Tommy. Mudah-mudahan jelas ya, Pak. Baik, saya rasa sudah jelas Ya, Pak Tommy. mohon izin Pak, Ya, satu lagi ya Pak, silakan. mohon izin satu Ya, lagi, silakan Pak. boleh Pak? Silakan, silakan, silakan Pak. Eh, Lanjut Pak Tommy. apakah penyedia sebelum menawarkan produk mini kompetisi spek tadi boleh mengedit produknya dulu Pak, melengkapi spesifikasi yang diminta oleh PPK dalam doktisnya tadi. Oke. Kemudian standar doktisnya itu apakah sudah ada ya Pak? Atau memang standar doktisnya itu belum belum ada, jadi tergantung PPK atau PP yang membuatnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Tommy. Iya, jadi untuk saya jawab yang nomor dua dulu. Jadi dokumen kompetisinya standarnya belum ada Pak. Jadi memang dikembalikan ke PPK dan PP sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, penyedia nanti apabila melihat, oh ternyata spesifikasi yang dibutuhkan atau persyaratannya berbeda dengan produk saya. Ya sudah, kalau memang bisa dipenuhi, dirubah saja informasi produknya, Pak Tommy. Jadi boleh, bisa dirubah. Bahkan untuk penyedia yang misalkan pada saat kompetisi itu berjalan ya, dia nggak punya produknya nih Pak. Nah, tapi dia dalam etalase, dia punya produk lain di dalam etalase yang sama gitu ya. Maka dia kan bisa mendapatkan undangannya tuh Pak, dapat listnya ya. Nah, dia bisa menginputkan produknya saat itu juga, kemudian menawarkan produknya apabila sudah diinput dan sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh PPK. Gitu Pak Tommy. Baik, jelas Pak Tommy ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Tommy. Ah, ya mungkin selanjutnya nih ada yang resen nih Pak Bambang. Ya, Disilakan silakan. Ibu Dwi Andayani dari Biro PBJ Jatim. Ya, mohon di Baik, unmute. terima Ya, kasih Pak. silakan. Mohon izin Pak Oke. Bambang bertanya. Siap, Ibu. Iya, ini mungkin ada 4 pertanyaan, enggak apa-apa ya Pak? Gak apa-apa, Saya gak apa-apa. tergantung moderator aja, Bu. Oh iya, Silakan, silakan Bu. Ya, iya. ya. Izin Pak, ini memang kalau di Jawa Timur mini kompetisi ini sudah cukup banyak dilaksanakan Hmm, seperti itu Oke. Pak Bambang. Mungkin yang pertama yang saya tanyakan itu di dalam SE nomor 3 tahun 2024 untuk kualifikasi itu kan langsung ke verifikasi ya Pak ya. Nah, Ya. itu apakah tidak perlu dilakukan evaluasi kualifikasi terlebih dahulu? Seperti Ya. itu. Artinya terhadap data-datanya yang ada di sikap. Seperti itu. Itu yang pertama, Pak Bambang. Terus kemudian yang kedua, Pak, terkait minikom konstruksi. Di SE itu kan masih belum secara detail ya menjelaskan terkait dengan tata cara evaluasi kewajaran harga, Pak. Itu untuk penawaran yang di bawah 80%. Nah, selama ini itu kita mengadop yang tata cara evaluasinya tender. Itu tata cara evaluasi kewajaran tender yaitu SE yang nomor 4 ya tahun 2022. Nah, itu apakah diperbolehkan seperti itu, Pak Bambang? Mohon petunjuk. Terus kemudian terkait dengan konstruksi lagi ini, Pak.
Untuk kesesuaian spek itu kan dilakukan per item pekerjaan ya evaluasinya. Nah ini misalnya nih Pak, misalnya kalau konstruksi terutama seperti gedung ya Pak, itemnya kan banyak ya. Mm-mm. Em, Taruhlah ada 100 item pekerjaan seperti itu. Kemarin teman saya itu minikom 7 miliar itu 300 Pak, sampai 300 item. Luar Nah, biasa. iya betul. Jadi nilainya 7 miliar 300 item. Nah, ini mungkin perbedaan yang signifikan dengan tender mini kompetisi ini. Kalau tender itu kan peserta tidak menawarkan spek ya. Kalau untuk pekerjaan konstruksi. Nah, kalau untuk mini kompetisi ini peserta itu kan memilih produknya yang tayang gitu kan. Artinya dia memang menawarkan speknya dia per masing-masing item pekerjaan. Nah, ini misalnya Pak dari 100 item pekerjaan, itu kan kita harus evaluasi satu persatu. Apakah Mm-mm. produk tayang yang dipilih itu sesuai dengan spesifikasi yang kita tetapkan. Misalnya dari 100 item itu ada satu aja yang tidak memenuhi. Nah, itu apakah kemudian menggugurkan? Itu yang ketiga, Pak. Terus kemudian yang keempat, kemarin itu ada kejadian Pak di kami. Jadi ada mini kompetisi barang yang nilainya itu di atas 1 miliar. Sehingga itu kan pakai HIA ya. Dan Mm. itu secara otomatis. Nah ini pada saat evaluasi, pada saat kita itu masih melakukan evaluasi, itu penyedia itu bisa merubah spesifikasinya yang ada di atribut yang tayang gitu kan. Dan dia itu merubah nilai TKDN-nya sehingga akhirnya HEA-nya itu juga berubah, Pak. Pada saat kita melakukan evaluasi penawaran. Nah, ini bagaimana? Mungkin ada solusinya dan apakah setelah kan ini juga karena memang sangat dinamis ya, Pak. Jadi penyedia itu bisa merubah produk tayangnya itu sewaktu-waktu. Setelah kita melakukan publikasi penetapan pemenang, itu kan penyedia masih bisa merubah produk tayangnya yang sudah kita tetapkan sebagai pemenang tadi. Mm-mm. Nah, ini bagaimana Pak kemungkinan-kemungkinannya atau resikonya gitu loh. Kalau ternyata penyedia itu merubah produk tayang setelah publikasi pemenang, publikasi kompetisi. Demikian Pak Bambang, terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi. Pertanyaan yang luar biasa nih ya. Oke, baik. Yang pertama untuk kualifikasi penyedia ya Bu ya. Ini dari dalam SE3 kan disampaikan bahwa nanti kita melakukan proses evaluasi lagi ya terhadap calon penyedia. Maksudnya gitu Bu ya. Nah, masih perlu nggak sih kita melakukan evaluasi kualifikasi lagi terhadap penyedia yang sudah mungkin secara peringkat yang sudah paling atas itu ya. Kemudian kita mau tentukan calon pemenang. Nah, eh, ketika pedoman ini diterbitkan, Bu, memang kita belum menerapkan fitur verified vendor gitu. Ya, jadi ketika kita mau menetapkan suatu penyedia menjadi pemenang, maka kita perlu nih melakukan evaluasi terhadap kualifikasinya lagi. Ya, jangan-jangan nih KSWP-nya bermasalah atau aktanya bermasalah dan seterusnya, gitu ya. Nah, tapi dengan sudah adanya status verified vendor, ya jadi seharusnya sudah tidak perlu lagi melakukan evaluasi kualifikasi. Jadi sudah dilakukan oleh sistem. Nah, tapi saya mengingatkan, coba yang perlu dicek kembali adalah status blacklistnya, Bu. Gitu ya. Karena blacklistnya ini kan bisa jadi pada saat proses pertama dia kali mendapatkan status verified vendor, bisa jadi dia belum masuk ke blacklist tuh atau daftar hitam gitu ya. Nah, tapi kita bisa cek lagi saat kita mau menentukan pemenangnya. Nah, saat itu dia masuk daftar hitam nggak nih? Kalau sudah yakin dia tidak masuk ke dalam daftar hitam, maka dia bisa ditetapkan sebagai pemenang gitu ya. Tapi kalau ibu misalkan mau demi keyakinan lagi, mau ngecek lagi ke SWP, aktanya dan lain-lain, ya monggo saja. Nah, itu lebih baik lah gitu ya, kalau memang tersedia waktunya. Cuma kalau secara umum, karena sudah statusnya verified vendor, seharusnya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali tadi yang blacklist saja perlu dicek. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua untuk evaluasi kewajaran harga ya. Nah, tadi sebenarnya kalau di dalam slide itu juga sudah tercantum ya Bu ya, beberapa cara untuk melakukan evaluasi kewajaran harga. Ya secara umum sih memang tidak detail ya di dalam pedoman ini. Namun boleh saja Bu, bagus malah ya jika memang Ibu melakukan eh, penilaian kewajaran harganya sesuai dengan mengadopsi dari peraturan tentang pemilihan penyedia melalui tender Ibu ya. Nah, itu silakan saja. Jadi secara umum
apa namanya, itulah yang memang perlu kita lakukan ya, menjadi guidance lah dalam melakukan evaluasi kewajaran harga. Jadi diperbolehkan gitu. Nah, kemudian yang ketiga untuk evaluasi spesifikasi ya. Nah, untuk item pekerjaan konstruksi memang banyak banget ya. Makanya ketika saya nyobain aja ya, ketika ada 500 item di mana satu-satu kita harus bikin apa namanya etalasenya Ibu ya. Milihin etalasenya satu-satu dari item barang, kemudian di item pekerjaan. Waduh, saya mengerubit banget itu ya. Kasihan PPK ya untuk ngerjain ini ya. Ya cuma memang begitu Bu. Jadi ketika sudah dilakukan pemeringkatan, tadi kan ada 4 hal yang perlu kita pastikan kembali nih dalam menentukan pemenang selain harga ya, kesesuaian spek diantaranya. Nah, jadi ketika memang nanti ada item pekerjaan yang tidak satu aja ya, dari misalkan 700 tuh ternyata bermasalah, ya otomatis jadi bermasalah semua nih Bu ya. Ini tidak seperti spesifikasi di mana kita bisa menggugurkan satu penyedia ya. Karena di dalam mini kompetisi pekerjaan konstruksi memang penyedia itu wajib menawarkan keseluruhan pekerjaan atau barang, maka seluruh barang tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang diminta di dalam dokumen kompetisi. Jadi tentu saja jika ada satu pekerjaan yang tidak terpenuhi, maka ya dia harusnya digugurkan gitu. Jadi kita bisa beralih ke penyedia selanjutnya atau peringkat berikutnya. Nah, kemudian yang terakhir untuk HEA ya. Nah, penyedia memang dapat Bu merubah atribut gitu ya. Misalkan ada penyedia yang merubah sertifikat TKDN-nya gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kita mengamankan kita gitu ya? Nah, cara mengamankannya adalah sebelum kita lakukan pemilihan pemenang kan kita klarifikasi dulu tuh. Ya, sebelum kita klarifikasi ya kita klik dulu itemnya. Kita cek lagi barangnya sudah sesuai atau belum, sertifikatnya punya dia atau belum gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah ketemu nih, jangan lupa di screenshot. Nah, inilah kondisi pada saat penyedia kita tentukan sebagai pemenangnya. Itu yang menjadi riwayat. Saya kurang tahu saat ini kayaknya belum ada fitur Snapchat-nya ya, atau apa namanya screenshot-nya gitu ya. Jadi kita sendiri ini Bu yang kita lakukan proses screenshot-nya bahwa saat ini memang penyedia ini tidak memiliki TKDN, misalkan seperti itu. Jangan sampai nanti sudah tetapkan pemenang, katanya urutan kedua tiba-tiba masukin sertifikat TKDN-nya gitu ya. Lah kok kita nggak memilih dia nih gitu ya. Makanya cara mengamankannya ya kita eh, catat riwayatnya, kemudian kita screenshot penyedianya saat itu gitu. Dan jangan lupa Ibu juga bisa menggunakan fitur riwayat produk dari penyedianya. Jadi kan di situ bisa kelihatan tuh kapan penyedia melakukan update produknya. Nah, itu bisa kita cross check tuh kita ke sana bisa kita counter lah. Misalkan, kok saya kemarin harusnya HA saya nih terendah nih. Kok saya tidak ditentukan sebagai pemenang sih? Nah, coba dicek di riwayat produknya. Kapan melakukan perubahan? Bisa jadi dia melakukan perubahan setelah ditetapkan sebagai pemenang. Gitu Bu ya. Itu jalan yang bisa menjadi jalan keluar atau solusinya. Kurang lebih mungkin itu Bu Dwi. Mudah-mudahan cukup menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Saya rasa cukup jelas, luar biasa nih penyampaian dari Pak Bambang ya. Baik, ini sudah ada yang resen lagi nih Pak. Pak Peter Silakan. Gunadi. Ya, disilakan, mohon di unmute Pak Peter. Mungkin kita prioritaskan untuk yang resen dulu ya. Baik, silakan Pak Peter. Di unmute Pak. Saya dari Pemda Semulu, Pak. Silakan Pak. Ada yang saya mau tanyakan. Kita kan di Pemda Semulu belum pernah melakukan e-katalog konstruksi. Ya. Kemudian kita ada beberapa paket tender yang sampai saat ini belum dilaksanakan tender. Kemudian awalnya paket itu ada pada Dinkes dan rumah sakit, yaitu rehab pustu, Pak, sama rehab rumah sakit. Awalnya paketnya dalam sirup itu awalnya tender. Kemudian tiba-tiba di UKPBJ dapat instruksi untuk dilakukan e-katalog konstruksi. Nah, yang mau saya tanyakan proses perubahannya itu seperti apa, Pak? Apakah kita harus berubah duduknya lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sebelumnya kita sudah pernah membuat HPS?
HPS-nya sudah kita gunakan berdasarkan harga survei, harga lokasi, pembanding Pak. Kemudian berdasarkan analisanya berdasarkan yang terbaru Pak, berdasarkan SE Dirjen Bina Konstruksi nomor 73 tahun 2023. Kemudian yang saya tanyakan, apakah analisa kita tetap berlaku yang gunakan, tetap bisa menggunakan overhead, atau seperti apa Pak? Mungkin itu lebih kurang pertanyaan Pak. Terima kasih. Silakan Pak Bambang. Oke, baik Pak Peter Gunadi. Oke, baik Pak. Jadi yang pertama ini punya rencana untuk melakukan paket tender konstruksi itu Pak ya. Namun dalam Ya, perjalanannya ternyata diminta nih kepada KPBJ untuk melakukan proses melalui katalog ya. Nah ini permintaannya sudah tahap mana nih? Kan berbeda ya Pak ya. Jadi ketika kita memang sudah melakukan apa namanya sudah menyampaikan ke UKPBJ ya maka perlu dibatalkan itu nodinnya ya Pak ya. Karena kalau misalkan mau dilaksanakan melalui proses katalog, maka kan nanti yang mengeksekusi bukan lagi Pokja ya. Kecuali memang PPK-nya menjadi bawahan apa namanya menjadi staf di dalam UKPBJ tersebut ya. Jadi ya monggo saja gitu ya. Namun secara umum nanti yang akan melakukan proses katalog untuk konstruksi kan di PPK atau PP kalau misalkan di bawah 200. Jarang lah ya konstruksi bawah 200. Nah, kemudian tahapannya seperti apa? Ya tahapannya seperti biasa Pak. Jadi lakukan perubahan di sirupnya dulu ya, lakukan kaji ulang atau revisi sirup. Kemudian yang dirubah adalah metode pemilihannya. Yang tadi metode pemilihannya itu adalah ditentukan melalui tender ya. Nah, ini dirubah saja langsung melalui metode purchasing gitu. Nah, kemudian secara sistem Pak, nah itu akan bisa tayang setelah diumumkan ya Pak ya. Jadi untuk pengumuman setelah diumumkan, maka dia akan tertarik ke dalam sirupnya tersebut akan tertarik ke dalam aplikasi katalog minimum 1 kali 24 jam ya baru bisa masuk ke katalognya. Jadi pastikan waktunya cukup. Atau kalau misalkan mau manual juga bisa Pak. Jadi nanti ada tombol master ya, di situ ada master RUP, silakan nanti ditarik manual kode sirupnya. Tapi dengan syarat sudah diumumkan dulu di sirupnya. Gitu. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan kedua, Pak, untuk AHPS ya, Pak ya. Nah, boleh Pak nanti ya, diikuti saja ketentuan atau peraturan sesuai dengan periziannya ya. Nah, nanti untuk biaya overheadnya ya, nanti menjadi bagian dari sudah masuk ke pekerjaan tuh, Pak ya. Silakan aja ini dimasukkan di dokumen kompetisinya, Pak. Gitu. Nanti kan nanti ada apa namanya RAB-nya ya. Nah, silakan ya. saja dituliskan nanti di sananya. Nanti tinggal penyedia yang menawarkan berapa sih penawarannya dia gitu, Pak. Karena kalau di katalog itu kan sudah satuan item tuh Pak. Nah ketika dia menawarkan produk ya sudah jadi AHPS tuh ya. Sudah totalnya semua tuh Pak. Tapi jika nanti dalam produknya itu tidak jelas informasinya Pak. Misalkan ini sudah termasuk overhead atau belum dan lain-lain. Nah nanti ada bisa digunakan tata cara klarifikasinya. Jadi nanti bisa diklarifikasi ke penyedia. Seharusnya sih sudah termasuk ya, termasuk PPN-nya juga bahkan gitu gitu ya Pak. Jadi sudah satu item itu ya sudah all in lah gitu ya, termasuk pajak, termasuk lain-lain. Gitu Pak. Pak Peter. Baik, satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Ya, Kemudian ada silakan. untuk yang boleh ikut itu, yang pertama tadi saya sudah dengar penjelasan satu etalase Pak. Hmm. Kemudian apakah pesertanya itu yang pertama, apakah peserta itu boleh dari luar selain dari perusahaan lokal Pak yang terdaftar di e-katalog Hmm. konstruksi. Hmm. Kemudian yang etalase itu apakah harus yang etalase tersedia di UKPBJ setempat? Kemudian yang menyiapkannya itu apakah UKPBJ etalasenya atau disiapkan oleh PPK dari dinas masing-masing untuk etalasenya? Oke. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Peter. Nah, ini penting juga pertanyaannya ya. Jadi pada prinsipnya adalah PPK atau PP dalam melakukan pembelian melalui purchasing, dia bisa beli melalui etalase mana saja. Jadi boleh ke nasional, boleh PUPR yang di nasional gitu ya. PUPR yang di nasional. Boleh di katalog nasional, katalog konstruksi nasional, atau di katalog sektoralnya PU, atau di katalog lokalnya masing-masing gitu ya. Boleh Pak, di mana saja PPK atau PP melaksanakannya. Begitupun penyedianya. Penyedia dimanapun boleh jualan dimanapun. Tidak ada larangan Pak. Cuma memang saya temui beberapa case eh, di katalog lokal khususnya ya, di dalam dokumen penelaahan atau di dokumen pengumumannya memang mensyaratkan penyedianya harus memiliki NPWP setempat.
Nah, itu kebijakan masing-masing daerah, Pak. Tapi secara umum katalog tidak membatasi. Monggo saja PPK atau PP dari tempat manapun mau beli dimanapun. Penyediaannya pun begitu, mau jualan dimanapun monggo. Kecuali untuk produk-produk khusus, misalkan alat kesehatan dan obat. Nah, itu tidak boleh tayang di katalog selain Kemenkes. Begitu, Pak Gunadi. Baik, terima kasih Pak. Jelas. Sama-sama. Baik, ya. Terima kasih ya Pak Peter, terima kasih nih jelasannya luar biasa nih, jelasan dari Pak Terima kasih Bambang. Pak. Nah, ini selanjutnya nih Pak, ini kita baca di kolom chat ini. Kita Boleh. lanjut, ini Pak Peter juga, saya rasa sudah diterangkan tadi. Selanjutnya dia ada Ibu Yuliati Nugraheni. Dalam mini kompetisi pekerjaan konstruksi untuk biaya mobilisasi dan SMKK, apakah juga diupload atau ditayangkan produknya di katalog? Nah, ini mohon penjelasannya Pak. Ya. Mungkin Ya, baik singkat-singkat. Ibu. Jadi untuk biaya mobilisasi dan SMKK, ya betul, di input nanti di kolom mini kompetisinya. Jadi ada kolomnya, tempatnya. Ya, tinggal di input saja di situ. Kan dia langsung totalnya saja tuh ya, berapa biaya mobilisasi, biaya SMKK. Jadi diinputkan gitu. Jadi kalau misalkan yang di item-item sih kadang-kadang ada penyedia juga yang menginputkan mobilisasi gitu ya. Jadi item khusus, SMKK juga item khusus. Tapi kalau nanti dari apa nih? Dari PPK atau PP-nya tidak membuka etalase SMKK atau etalase mobilisasi, nanti ada tempatnya sendiri di dalam mini kompetisinya. Tinggal input saja nilainya, nilai biaya mobilisasinya berapa, SMKK-nya berapa. Demikian, Bu Gili. Baik, terima kasih Pak. Saya rasa jelas. Selanjutnya nih Pak, kita baca nih dari Pak Iki ya. Apa yang mendasari PPK diberi kewenangan untuk melakukan proses pemilihan penyedia melalui e-purchasing, sedangkan kompetensi pemilihan tidak dimiliki oleh PPK, baik PPK A, B maupun C. Nah, kira-kira gimana? Saya Iya, rasa iya, ini tugas dan fungsi PPK menurut Perpres ini sudah jelas. Silakan Pak iya. ditanggapi nggak apa-apa. Iya, baik. Ya, jadi tadi Pak Ben juga sampaikan ya. Jadi sudah jelas Iya. ya. Yang mengeksekusi ya sudah PPK atau PP. Nah, masalah kenapa dia ditunjuk PPK-nya padahal dia belum punya sertifikatnya ya. Nah, itu hal yang berbeda. Cuma perlu diingat juga di SE1 tahun 2024 itu masih ada apa namanya kemudahan ya. Jadi tidak saklek ya yang tadinya 2024 harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, di sana masih diperbolehkan sertifikat misalkan level 1 atau sertifikat apa tuh PPK negara gitu ya. Nah, itu masih diperbolehkan gitu. Jadi itu nanti untuk bahasan berikutnya kali ya. Jika Ya, saya betul, diundang betul. lagi nanti kita bahas itu lagi Betul, lah. betul, betul. Gitu. Betul, betul. Memang menarik nih Pak. Ini semakin banyak nih, Siap, siap, semakin siap. panas nih. Saya aja ada beberapa pertanyaan request dari teman-teman sini belum bisa saya ini. Ah, Kebetulan keburu Pak Pardon ini. Pak Pardon serta dulu sudah ya. resen nih. Tapi Siap, tidak apa-apa siap. Pak, saya mau izin nih Pak Pardon juga. Biar teman-teman kami di sini juga apa di UPD ini ada hal yang pingin sangat penting nih kami tanyakan nih Pak terkait dengan ya ini mendasar mungkin. Mohon Ya. bersabar Pak Pardon ya. Jadi banyak Pak terutama Pak kepala dinas ini selaku PA atau selaku PPK ini menanyakan apakah penyedia jasa di katalog itu Pak wajib memiliki toko nggak Pak atau showroom gitu Pak. Nah itu yang pertama Pak. Terus yang kedua terkait dengan pemilihan penyedia ini dengan metode mini kompetisi ini. Apabila ada 10 penyedia yang tayang dalam satu etalase yang sama atau nanti mekanismenya itu minikom menggunakan produk ataupun spek. Itu apakah harus 10-10-nya itu kita undang penyedia itu, Pak? Karena outputnya kan kita memperoleh harga terbaik, Pak. Nah, Mm-mm. nanti mungkin bisa dijelaskan juga harga terbaik ini kan bukan berarti harga harus yang terendah juga sebenarnya. Tapi bentuk layanan atau dan sebagainya. Nah, apakah 10 penyedia itu kita undang atau cukup kita 5 saja, Pak? Misalnya itu, Pak. Mohon pencerahan sedikit nih sambil menunggu Oke, Pak Pardon. baik. Ya, Oke. makasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Fendi. Ya, ya. Oke, yang pertama, apakah penyedia wajib memiliki toko Wajib. atau showroom, begitu Pak ya? Nah, Ya, ini kalau kita ngomonginnya bukan katalog aja nih di Perpres juga ya. Nah, itu dia apa namanya turunnya itu di Perlem 12 ya tentang ya. persyaratan kualifikasi penyedia gitu ya. Nah, di situ kan disyaratkan tuh memilih ada yang memiliki apa namanya menguasai ya
tempat betul betul. kantor kerja lah. Nah, sejauh Bekerja. itu aja sih Pak, gitu. Jadi kalau di Oh katalog gitu. sendiri tidak diatur. Oh Jadi tidak tuh. persyaratannya itu hanya KBLI, ya, Ya, ATA. Jadi yang sesuai dengan syarat verified vendor saja, very betul. Baik. gitu. Jadi tidak Ya, dipersyaratkan memiliki toko ya, atau seluruh, clear Pak. gitu. Mantap, Kemudian clear. yang kedua, apabila ada 10 penyedia yang sama dalam satu etalase, apakah semua diundang? Oke, pada prinsipnya adalah ketika kita melaksanakan mini kompetisi, kan kita milih satu etalase, Pak. Ya, Semuanya secara otomatis diberikan kesempatan untuk melakukan penawaran. oh Jadi gitu. tidak ada undangan lagi, tapi secara otomatis penyedia yang di dalam etalase yang kita pilih sampai subkategori yang di bawahnya ya Pak ya, yang paling Ya, ya, ya. subkategori rendah, dia otomatis nanti di daftar kompetisi itu akan muncul tuh. Oh, ada mini kompetisi ini. Kemudian tahapannya sedang tahapan apa? Entah dia Oke. punya barang, entah mungkin dia nggak punya di dalam etalase tersebut Ya, yang dibutuhkan gitu ya. Nah, itu ya, pasti ya. akan muncul. Nah, kalau dia mau nawar, maka dia harus nginput terlebih dahulu. Atau kalau barangnya belum sesuai speknya, kemudian dia mau rubah spesifikasinya agar sesuai, agar bisa ikut, masih bisa. Jadi silakan saja. Hasil. Jadi kita nggak milih-milih, Pak. Semuanya dapat pengumumannya, semuanya bisa ikutan Oh, yang dalam etalase yang sama. Gitu, Pak. Beni. baik. Ya, clear Pak. Terima kasih banyak nih. Oke, kita Ya. lanjut ke Pak Pardon nih. Monggo Pak Pardon di unmute. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ini Pak Bambang, Ya. yang terkait mini kompetisi spesifikasi, itu Mm-mm. kan yang menang kan iTemes, bisa beberapa penyedia. Ya. Apakah diperkenankan kalau di dokumen mini kompetisinya itu secara total Pak? Dalam artian itu subkategorinya banyak, speknya itu banyak, tapi kita hitung manual dulu apa total jumlahnya itu baru yang jadi yang menang nanti satu penyedia saja, satu Mm. pelaku usaha. Itu apakah diperkenankan tadi karena Pak Bambang ngomong apa? Yang di mini kompetisi spesifikasi Ya. adalah yang iTemes. Ya. Itu saja. Terus yang kedua, apakah dokumen mini kompetisi ini LKPP sudah mengeluarkan standarnya, Pak, untuk model dokumen mini kompetisi baik konstruksi, barang ataupun produk ataupun mini kompetisi spesifikasi. Ya, itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak Pardon, terima kasih. Jadi yang kalau Baik. saya apa namanya, saya rangkum ya, saya takutnya salah pengertian. Jadi yang pertama kan intinya boleh nggak sih Pak Tempat. kalau banyak item kita mau hanya boleh satu penyedia gitu. Jadi nggak boleh, nggak mau milih banyak penyedia, nggak mau itemize, maunya satu penyedia aja deh yang menang gitu ya Pak ya. Boleh nggak sih gitu ya? Ya, ini tidak ada ketentuannya, Pak. Tapi pada dasarnya kalau ketentuannya ngomongnya seperti itu, itemize. Jadi banyak penyedia. Nah, kalau misalkan Bapak mau membatasi hanya satu pemenang, dasarnya harus clear, Pak. Harus jelas, harus hati-hati juga nih, Pak. Gitu ya. Apalagi kalau satu item dan item lainnya tidak berhubungan nih, Pak. Nggak ada hubungannya. Jadi nggak ada dasar, Pak. Hanya mau satu penyedia. Karena kan tadi prinsipnya mini kompetisi adalah membandingkan dua atau lebih penyedia untuk mendapatkan harga terbaik. Nah, dengan adanya itemize ya, ya mungkin harganya akan menjadi banyak pemenang, harganya udah terbaik semua tuh Pak. Artinya kan ini ada keuntungan bagi negara gitu ya. Tapi apabila memang kalau penyedia mikir kalau saya menang semua nih apa namanya saya bisa ngasih diskon gitu ya dengan diskon lebih baik ya sudah harusnya dia menawarkan harga yang terbaik semua sih gitu ya. Nah ini contohnya di apa namanya pernah saya lakukan gitu Pak ya. Secara umum urutan penyedia itu pasti sama Pak di untuk apa misalkan ada 5 spek gitu ya. Secara umum yang pernah saya lakukan di lima item tersebut pasti urutannya itu sama tuh gitu. Jadi memang dia punya standar sudah tahu ngambil marginnya berapa sih rata-rata gitu. Karena harga dasar kan untuk barang biasanya pasti sama ya. Nah, tinggal dia ngambil marginnya seberapa besar sih gitu. Jadi hati-hati jangan apa memaksakan hanya untuk satu penyedia kecuali memang berhubungan misalkan ini contoh aja ya, tapi apa namanya, misalkan Bapak mau beli apa lisensi atau barang, tapi dengan supportnya. Jadi item keduanya itu adalah supportnya, layanan supportnya. Jadi mengikat nih, yang mana ketika dapat penyedia yang berbeda akan merepotkan dan nggak bisa secara bisnis ya. Nah itu masih diperkenankan Pak, gitu.
Tapi kalau hanya barang ya, sama-sama barang, nah rasanya kurang kuat alasannya kita hanya meminta satu penyedia yang menang saja. Begitu mungkin Pak Fardon. Nah, kemudian yang kedua, apakah LKPP sudah mengeluarkan standarnya? Untuk saat ini belum, Pak, gitu ya. Jadi masih kita buat fleksibel lah, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Takutnya nanti kalau kita buatkan standarnya menjadi mengikat juga ya, gitu. Jadi katalog kan prinsipnya tadi itu Pak, mudah, cepat, gitu ya, dan tercatat. Nah, ini tercatatnya sudah mudah dan cepatnya. Kalau kita tambahin takutnya nanti nggak mudah dan cepat lagi, gitu Pak. Nah, tapi saat ini sih belum. Ke depan jika ada ya mungkin ya. Nah, dan sekarang kan namanya itu bukan standar ya, tapi model ya. Nah, jadi masih Model, bisa betul. disesuaikan dengan kebutuhan saja. Gitu mungkin kurang lebih Pak Pardon. Mudah-mudahan jelas ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Bambang. Saya rasa jelas ya Pak Pardon. Masih ada yang disampaikan hal-hal Iya, lain? ini Pak, ini kan Silakan. ini kita mau rencana mini kompetisi ATK. Ya, Ini mau launching memang sulit. TK Ya ya. memang kalau kalau dimungkinkan item ATK kan banyak Pak. Misalkan Betul. ada hanya yang apa binder clip aja yang menang, apa yang terendah, masa kita kontrak binder clip saja gitu kan. Iya, ya. Jadi apakah Ya, jadi ya, kalau ya. dipakaikan dasar Ya, karena ya. di apa LKPP juga belum mengeluarkan model dokumen. Ya, ya. Bagaimana kalau di dokumen kompetisinya dijelaskan Buat seperti ya, itu, Pak. Pak? Jadi setelah keseluruhan itu baru karena kan juga apa Pak untuk pengendalian kontraknya kan kalau terlalu banyak misalkan ada mungkin contohnya dari Pak Bambang tadi mungkin rata-rata rendah semua. Jadi kalau ada 20 item terus kebetulan yang spek rendahnya sendiri-sendiri kan nanti jadi 20 kontrak. Sedangkan Ya, ini kita betul. caranya ini kan konsolidasi untuk Hmm. ATK untuk seluruh SD dan SMP Hmm. satu Hmm. kota, Pak. Dan nanti kan Hmm. untuk pengirimannya juga terlalu apa? Terlalu banyak yang harus dikendalikan namanya Ya, ya, kontraknya itu. ya. Oke. Jadi kalau misalkan di dokumen kompetisinya dipertegas pilihan untuk pemenangnya itu setelah akumulasi gitu Pak kayak yang di kayak tender cepat gitu ah. Makanya kayak tender cepat jadi hitungannya setelah semua spek penyedia sudah dan juga diberi ketentuan bahwa penyedia harus menaruhkan semua spek Hmm. untuk bisa ditetapkan sebagai pilihan calon pemenangnya. Tapi semua itu dirangkum di dokumen kompetisinya, Pak. Kalau begitu kira-kira dasarnya sudah kuat atau belum, Pak Bambang? Ya, baik. eh Kalau ditanya sudah kuat atau belum, saya nggak bisa menjawab ya Pak ya. Jadi kalau misalkan saya bilang kuat, tapi nanti bagi pemeriksa nggak kuat gitu ya, jadi resiko. Cuma begini Pak yang mau saya tanya ya, maksudnya resikonya apakah besar atau enggak sih gitu ya? Karena mini kompetisi ini kan bukan sesuatu yang wajib gitu ya. Nah kalau emang ATK yang saya rasa mungkin harusnya ya, kalau bagi saya mungkin resikonya nggak terlalu besar gitu ya. Apalagi harganya kan juga sudah banyak lah di pasar kita temukan ya satuan harganya ya. Nah, kalau memang sulit melakukan dengan mini kompetisi, ya jangan pakai mini kompetisi, Pak. Pakai negosiasi saja, gitu ya. Apalagi sudah tahu lah kita ada toko ATK kan di situ. Kalau di Depok itu ada namanya toko Nusantara tuh, Pak ya. Udah ketahuan tuh harganya bersaing banget lah gitu ya. Atau kalau dekat kantor sini namanya Sedulur gitu ya. Biasa kita langganan gitu. Jadi kalau nggak mesti mini kompetisi, jangan nggak usah mini kompetisi sih, Pak, gitu ya. Takutnya nanti malah ribet tuh, kayak tadi dapat penyediaannya banyak. Jadi kalau ya sudahlah negosiasi saja. Jadi sudah ada cara yang gampang, nggak usah dicari yang sulit, Pak, gitu ya. Jadi Iya, sesuaikan siap. tempatnya aja gitu, Pak Fardon, gitu ya. Apalagi Iya, cuma siap, kalau siap. APK ya, bisa lah pakai apa namanya mekanisme negosiasi aja. Dan nanti kan juga cara pengirimannya enak tuh, bisa bertahap, kapan kita butuhkan gitu ya. Misalkan gitu. Begitu mungkin Pak Fardon. Iya, siap, Baik, siap Pak saya Bambang. rasa jelas Pak Pardon ya. Iya, Ya, siap. atau mungkin kita rubah nanti Pak untuk mini kompetisi kepala daerah biar lebih cepat Pak. Pemilihan kepala daerah. Baik, Siap, siap, saya, siap. baik, baik. Iya, iya, Kayaknya iya. lebih seru, lebih efektif, efisien Pak. Tidak perlu biaya besar. Iya, iya. Iya. Baik.
Nanti kita tanya sama suhu kita nih Pak Puji ya. Nah, ini Siap, waktu siap. 5 menit lagi, tetapi saya akan coba bacakan ya mungkin bisa diberi pencerahan secara cepat aja nih Pak terkait pertanyaan ini yang ada di kolom chat Pak. Biar teman-teman di sini bisa apa terakomodir pertanyaannya. Ini kita lanjut di Pak Hayatus ya ini. Izin bertanya, Pak, apakah untuk obat dengan harga yang sama di e-katalog konsolidasi harus di mini kompetisikan atau bisa langsung dipilih? Nah, terima kasih. Nah, ini. Mohon pencerahannya, Pak. Mungkin kita langsung aja percepat. Baik, Pak. Kalau untuk konsolidasi harus dilihat tata cara masuknya, Pak. Kalau untuk konsolidasi dengan tata cara masuknya dengan apa namanya tender ya, itu tidak bisa dinego dan tidak bisa di mini kompetisi, sudah langsung gitu. Itu konsolidasi. Jadi harus dicek dulu persyaratan konsolidasi tayangnya, Pak. Gitu. Oh, Biasanya diatur di sana nanti mekanisme purchasing-nya. Gitu. baik, Gitu. baik. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, ini memang kalau mini kompetisi ini perlu waktu banyak nih, harus ada bintek khusus nih, Pak Muji. Selanjutnya Ya. nih Pak dari Pak Ari ya, apa ada contoh mini kompetisi pekerjaan konstruksi atau ada cara buat paket misalnya pekerjaan pengaspalan jalan, nah, apakah syarat miliki NPWP daerah tidak melanggar peraturan? Nah, ini bisa dikasih pencerahan sedikit Pak. Oke. Oke, untuk contoh mini kompetisi pekerjaan konstruksi banyak Pak ya di PUPR-nya banyak. Tadi Bu Dwi juga dari Jatim ya. Nah itu juga sudah melaksanakan tuh Pak. Nah, silakan kalau mau benchmark ke Bu Dwi itu ya. Nah itemnya sudah banyak. Kemudian syarat NPWP apakah tidak melanggar peraturan? Ya kalau di LKPP kita memang tidak mensyaratkan itu Pak. Cuma namanya pemerintah daerah ya mungkin dia punya kewajiban juga kan untuk apa namanya memajukan usaha setempatnya kan gitu Pak ya. Jadi kalau ditanya melanggar peraturan atau tidak, mungkin bukan kapasitas saya untuk menjawabnya. Gitu mungkin Pak Ari. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak. Nah, ini ada Ibu Yuliati Nugraha ini juga nih. Kalau ada contoh dokumen nih Pak, mini kompetisi ini. Hmm. Nah, itu bisa di-share. Nah, mungkin nanti bisa di-share kalau ada nih Pak, lewat grup MS nih, Oh, siap, grup WA siap. nanti. Grup Nanti WA. kalau ada ya Pak. Kalau saat ini sih belum Baik, punya saya. belum. Bu. Iya, Oh, iya. belum. Baik, selanjutnya ini Pak Mujono, PUPR Papua. Pada kontrak pekerjaan konstruksi katalog gedung hasil e-purchasing atau katalog terjadi perubahan kontrak. Ada CCU, Pak. Hmm. Beberapa item pekerjaan, volume, spesifikasi, dan penamaan biaya kurang dari 10% dari kontrak awal. Sehingga akan dibuat adendum kontrak. Untuk diketahui bahwa klausul dalam kontrak ada item perubahan kontrak atau adendum. Bagaimana menurut Pak Bambang nih terkait dengan Oke. CCU nih, Pak? Ya, kalau untuk perubahan adendum ya, jadi mengikuti sesuai dengan perpresnya aja Pak, gitu ya. Jadi kalau untuk adendum hanya bisa adendum turun dan yang adendum baca di kontraknya Pak, hati-hati ya. Yang di adendum apa saja sih yang bisa diadendum ya? Ya pasti khususnya untuk satuan. Kalau untuk harga kan tidak bisa ada adendum harga gitu ya. Kalau untuk adendum naik, katalog fleksibel Pak, katalog gampang. Jadi jangan nggak usah di adendum naik, beli aja lagi itemnya karena beli lagi bukan adendum, mau lebih dari 10% pun jika memang dibutuhkan ya, ya monggo aja, karena bukan adendum, begitu Pak. Baik, jelas. Mantap nih, Pak. Selanjut, Pak Brandos nih. Berapa lama etalase katalog baru boleh diklik oleh PPK, Pak? Hmm. Atau PP, Pak? Artinya ketika barang baru mungkin baru tayang gitu ya, kapan berapa lama sih kita langsung boleh beli gitu ya. Nah ya pada saat setelah tayang pun langsung dibeli boleh gitu. Tapi Oh, salah satu indikator dalam apa namanya yang menjadi patroli ya, jadi ya betul. ditandai nih bermasalah adalah salah satu indikatornya adalah ketika baru tayang kurang dari 24 jam sudah ada yang beli. Nah, itu salah satu indikator dalam audit atau patroli. Jadi hati-hati, Pak. Gitu. Baiknya sih jangan Baik, itu betul, jadi betul. kayak ada kesan lah gitu ya, Pak. Betul, betul, betul. Mungkin itu Pak Beni. Ada kesan-kesan mensrea. Oh, baik. Betul. Baik, baik, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ini waktunya sudah apa? Habis nih, Pak. Untuk itu kami coba minta eh, pendapat dari Pak Muji atau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Disilakan Pak Muji. Terima kasih Pak Beni, Pak Bambang. Jadi kita harus belajar terus ya dengan perubahan-perubahan proses katalog e-purchasing ini. Ya, ada hal-hal baru seperti nanti hasil konsolidasi obat, bagaimana tidak perlu negosiasi dan sebagainya. Jadi senantiasa cepat ini perkembangannya. Maka
silakan Bapak Ibu koleksi lah selama sebulan ini permasalahan-permasalahan itu Bapak Ibu. Nanti kita diskusi lagi di bulan depan dengan Pak Bambang. Mudah-mudahan Pak Bambang masih bersedia berbagi ilmu dalam forum kita. Terima kasih pada Pak Bambang, Siap. ya Pak Beni dan Bapak Ibu sekalian. Semoga acara kita selalu bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Ya, baik. Terima kasih Pak Muji. Selanjutnya, sebelum kita tutup, mohon bisa menyampaikan closing statement. Disilakan Pak Bambang. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya, untuk nyimaknya, pertanyaannya juga luar biasa ya. Ya, dalam proses pengadaan barang jasa ya senantiasa kita memang mencari bentuk terbaik gitu ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir selama memang kita tidak ada niat, kemudian tidak terbukti juga melakukan kesalahan, lakukan saja yang terbaik, cari yang paling mudah dan tetap ingat mengamankan dirinya masing-masing. Jadi siapkan senjatanya, siapkan dokumentasinya semua di apa namanya dicatatkan supaya mengamankan diri kita sendiri. Manfaatkan aplikasi kita sebaik-baiknya, gunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Mudah-mudahan aman semua. Amin. Terima kasih Amin, Pak amin, ya. Muji, Pak Beni atas perhatiannya. Insya Allah Baik, terima kita kasih. undang lagi bulan depan Waalaikumsalam. masih siap Pak. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Bambang, Pak Puji, Bapak Ibu sekalian. Demikian tadi webinar kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Sebelumnya juga mungkin secara pribadi kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kami membantu acara ini ataupun selama berjalannya webinar ini ada gangguan, maka kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Demikian kiranya mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan webinar kita bermanfaat dalam menjalankan kegiatan kita dalam dunia pengadaan barang jasa. Selanjutnya marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.